Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis dan diagnostik laporan keuangan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya adalah Deborah Agustina Simatupang. Saya berasal dari Universitas Jambi di Prodi Manajemen. Saat ini, dosen mengampu pelajaran manajemen keuangan adalah Bapak Dr. Haji Tona Aurora Lubis, SEME. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam analisis dan diagnostik laporan keuangan, kita akan terlebih dahulu mengetahui apa itu pengertian analisis laporan keuangan. Jadi, analisis laporan keuangan adalah suatu proses penelitian laporan keuangan, beserta dengan unsur-unsurnya yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memprediksi kondisi keuangan perusahaan atau badan usaha, dan juga mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan atau badan usaha pada masa lalu dan masa sekarang. Selanjutnya, ada tujuan analisis laporan keuangan. Ada 5 tujuan analisis laporan keuangan. Yang pertama itu adalah screening. Screening adalah analisis yang dilakukan dengan melihat secara analitis laporan keuangan dengan tujuan untuk memilih kemungkinan investasi atau merger. Selanjutnya, yang kedua ada forecasting. Forecasting adalah analisis yang digunakan untuk meramalkan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Yang ketiga, diagnosis. Diagnosis maksudnya adalah analisis laporan keuangan untuk melihat kemungkinan adanya masalah yang akan terjadi. Yang selanjutnya adalah evaluation. Evaluation yaitu analisis laporan keuangan dilakukan untuk menilai prestasi manajemen, operasional, dan efisiensi, serta lain-lain. Selanjutnya adalah tujuan understanding, yaitu analisis laporan keuangan. Mendapatkan informasi mentah yang dibaca dari laporan keuangan akan menjadi lebih dalam dan lebih luas. Selanjutnya, analisis laporan keuangan memiliki keterbatasan-keterbatasan. Ini adalah beberapa keterbatasan yang saya tuliskan. Yang pertama ada laporan keuangan menggambarkan nilai harga pokok pada saat terjadinya transaksi, bukan harga saat ini. Yang kedua, laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah teknis. Jadi, pemakai laporan diasumsikan dapat memahami bahasa teknis akuntansi. Lalu, selanjutnya adalah perubahan dalam tenaga beli uang jelas ada. Akan tetapi, hal ini tidak tergambar dalam laporan keuangan. Selanjutnya, laporan keuangan bersifat umum, jadi bukan dimaksudkan untuk memenuhi pihak tertentu. Yang selanjutnya, terakhir, laporan keuangan dapat bersifat historis, maksudnya laporan keuangan dapat dijadikan atas kejadian yang telah lewat atau masa lampau. Selanjutnya, ada metode analisis laporan keuangan. Terdapat beberapa metode analisis laporan keuangan, tapi yang saya cantumkan adalah metode yang sering digunakan. Yang pertama ada metode horizontal, yaitu analisa perkembangan data keuangan dan data operasi perusahaan dari tahun ke tahun guna mengetahui kekuatan atau kelemahan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Analisis ini terdiri dari comparative statements dan index number series. Selanjutnya, yang kedua ada metode vertikal. Metode ini yaitu analisa laporan keuangan yang terbatas hanya pada satu periode akuntansi saja. Dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan pada periode tertentu, yaitu dengan melakukan perbandingan antara pos 1 dengan yang lain pada laporan keuangan di periode yang sama. Selanjutnya, ada teknik-teknik analisis laporan keuangan yang saya jabarkan, saya sebutkan. Yang pertama ada teknik komparatif, yang kedua ada teknik analisis, yang ketiga ada teknik common size statements, yang keempat teknik index time series, yang kelima teknik analisis sumber dan penggunaan data, lalu yang keenam teknik analisis break-even point, yang ketujuh teknik analisis gross profit, yang ke-8 teknik DuPont analysis. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk laporan keuangan yang digunakan. Yang pertama ada neraca, yang kedua ada laporan laba rugi, yang ketiga ada laporan saldo laba, dan yang keempat ada laporan arus kas. Bentuk laporan keuangan analisis laporan keuangan juga dapat digunakan dalam pencatatan keuangan. Baiklah, itu adalah penjelasan sedikit dari saya mengenai analisis dan diagnostik laporan keuangan. Jika ada salah kata atau salah materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.